ongkos kirim pengembalian barang atau dana karena kelalaian penjual akan dibebankan kepada penjual. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mafai Shopee bersama Hanif Rahman di sini. Teman-teman, ini sebenarnya udah 1 minggu yang lalu ya. Cuma ini saya baru ingin membahas seputaran bagaimana skema sistematisnya. Jadi kita langsung saja ke dashboard utamanya ini ya, update cashback, jasa kirim dan ongkos kirim pengembalian barang dan dana. Kita tidak akan membahas yang paling atas ya, karena ini menyangkut kepada jasa kirim cashback bagi penjual. Yang kita ingin bahas yang bawahnya ini ya. Nah, yang ini update ongkos kirim pengembalian barang atau dana per tanggal 15 Oktober 2023. Ongkos kirim untuk pengembalian barang atau dana yang disebabkan oleh kelalaian penjual akan dibebankan kepada penjual. Hari ini tanggal 11, berarti 4 hari lagi ya peraturan ini akan mulai diberlakukan ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita lihat tabelnya. Pihak yang menyebabkan pengembalian barang atau dana: pembeli, jasa kirim, penjual. Lalu di sini pihak yang membayar ongkos kirim pengembalian barang atau dana sebelum tanggal 15 dan ini setelah tanggal 15 ya, atau per tanggal 15. Kalau kita melihat peraturan sekarang ya, masuknya berarti yang sebelum 15 Oktober pembeli melakukan pengembalian barang, dan yang salah itu memang pembeli ya. Jadi sebelum tanggal 15 itu yang mengganti itu pembeli. Terus kalau dari kesalahan jasa kirim, misal barang itu rusak atau barang hilang, yang menanggung jasa kirim. Tapi kalau penjual, waktu sebelum peraturan ini dibuat ya, atau sebelum tanggal 15 ya, kalau penjual melakukan kesalahan dalam pengiriman, itu Shopee yang menanggung ongkos kirimnya. Nah, tapi setelah pertanggal 15 itu ini ada perubahan pada tabel yang paling bawah ini ya, penjual. Ini maksudnya apa Mas? Jadi begini, misal toko kalian ada orderan yang masuk, kemudian kita lihat saja nanti di sini ya, selesai di contoh pengembalian sih. Nah, di sini misal ada pembelian di toko kalian ya. Lalu kalian, kalau kita sebagai pengirim, kita sudah mengirim barang sesuai pesanan, tiba-tiba dalam perjalanan itu pembeli mengajukan pembatalan karena barang tidak sesuai. Nah, ternyata pas kita cek memang kita yang keliru. Dalam hal ini kita yang melakukan kesalahan, error ya. Human errornya itu di penjual atau kita. Nah, itu saat pengembalian nanti, ongkos yang akan menanggung itu kita sebagai penjual, karena murni itu kesalahan kita. Itu contoh pertama. Lalu contoh kedua, ada pembeli yang beli di toko kalian, terus barangnya ternyata sampai di tempat itu sudah diterima dan dibuka, oh ternyata kekecilan. Nah, itu kan kita sudah ngirim sesuai variasi. Misal celana ya, celana yang kita kirim sesuai permintaan pembeli, ukuran 30 katakanlah. Tapi ternyata waktu dipakai sama pembeli itu kekecilan dan tidak bisa dipakai. Terus si pembeli mengajukan ingin mengganti dan dibalikan barang dan dananya. Nanti ongkos kirimnya itu karena kesalahan pembeli, itu pembeli yang nanggung. Di situ nanti ada tulisannya di menu diskusi ini ya, pembeli akan menanggung ongkos kirim pengembalian. Nah, kemudian yang kasus yang ketiga, kita sudah ngirim barang. Misal ini barangnya yang mudah pecah, vas bunga. Nah, kita ngirim vas bunga itu sudah pakai bubble wrap, sudah pakai packing kayu, tapi pas sampai di sana ternyata pecah, tak beraturan, dan kita sudah pakai asuransi ya. Nah, tiba-tiba
pembeli menolak karena barang rusak atau cacat. Nah, itu nanti yang ngirim yang ganti itu jasa kirim. Karena nanti proses investigasi itu berlangsung dan sudah diputuskan dan bahwasanya penjual dan pembeli tidak ada kesalahan apapun. Kita sebagai seller sudah mengemas secara safety, keamanan sudah kita jaga baik-baik. Kemudian pembeli pun juga memberikan unboxing saat pembukaan unboxing itu, video saat pembukaan paket itu, dan benar-benar keduanya itu tidak ada problem. Nah, di sini peran jasa kirim mendapatkan subsidi atau kita mendapatkan kompensasi ya barang itu dikirim. Nah, jadi di sini keputusan kalian sebagai penjual mau tidak mau harus menang banding. Nah, ini kasusnya untuk saat pengajuan pengembalian aja teman-teman ya. Nek saumpamane kamu ngirim barang sesuai yo ngapain wedi kirim wae. Cuma nek kalian memang dirasa barang ra ono ra sah ngirim ngawur. Ketika dikirim barang ngawur, apalagi di daerah provinsi ya, kita di Jawa terus ngirimnya di Kalimantan atau di Sumatera atau di Sulawesi atau ning paling pojok Papua. Nah, gue balik engko nek ora sesuai, kalian kalah banding, kalian sing bakal bayar ongkos kirim. Nah, saat pengembalian kalian akan ditagih sama pak kurirnya. Nah, nek ora barangmu akan ditahan, resikonya barang hilang. Nah, milih barangmu hilang apa nebus. Lah nek jumlah pengembalian itu lebih tinggi dari harga barang ya ora usah dicikok ngapain juga. Tapi nek kalian memang masih ingin menyelamatkan barang kalian yo kuwi ditebus ora apa. Jadi sini mau nggak mau kalian harus ngirim barang sesuai dan harus menang banding. Nah, terus kalau kita sudah ngirim barang tiba-tiba memang pembeli yang nakal Mas gimana? Nah, itu pembahasannya lain, bagaimana cara supaya menang banding ada di video saya sebelumnya teman-teman ya, silahkan kalian dicek dulu ya. Dan ini berlaku untuk semua pengiriman ya, baik itu COD ataupun non COD. Kalau COD, nah ini satu lagi guys. Kalau pesanan COD kan dikirim tapi tidak terima, itu beda kasus ya. Ini tidak masuk dalam bab bahasan ini ya, yang di program ini ya. Ini berlaku untuk yang barangnya diterima. Jadi kan COD kalau nggak diterima berarti retur ya, udah pasti retur karena ditolak atau orangnya nggak ada atau pembeli nggak bisa dihubungi. Itu memang yang nanggung Shopee. Berarti kita ambil di gerai waktu kita kirim pertama kali di counter itu kita ngambilnya di situ tanpa dikenakan biaya. Nah, yang dimaksud di sini itu misal COD pun sekalian, misal COD sekalipun itu kita ngirim dan sudah dibayar dan barang tidak terima dan ketika dia balik, nah itu kita kena pas sama-sama COD ya. Nah, bedanya itu. Yang penting diterima dulu baru dia bisa melakukan pengajuan pengembalian. Tapi selama dia menolak di awal dan tidak membuka paket dan tidak membayarnya, itu udah tanggung jawab dari Shopee, kita tinggal ambil barang. Itu aja teman-teman ya. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhatikan.